Shalom. Shalom. Semoga damai dan sukacita dari Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian di mana saja berada. Kami dari Persekutuan Doa Pembaharuan Karismatik Katolik di Keva Menanu Keuskupan Atambua, kami sangat bersyukur hari ini kami diberikan kesempatan untuk melayani dan bersekutu bersama di acara kita bersama Sapaan BPN. Kami bersyukur untuk kesempatan ini, dan pada kesempatan ini juga Bapak Ibu, kami mengajak Bapak Ibu sekalian yang rindu untuk berbagi kasih dan berkat-Nya. Mari kita berdonasi untuk kepentingan pelayanan kita di BPN dengan keterangan yang ada di depan kami. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita semua. Pada saat ini kita mau memulai dengan persekutuan doa kita. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau bersorak haleluya bagi nama Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita nyatakan, soraklah haleluya. Segala puji dan syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak kami puji Tuhan. Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari sorakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari dengan tepuk tangan sama-sama nyatakan, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. 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 Kita beri sorak-sorai bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sore hari ini Tuhan kumpulkan kita bersama. Kita mau bersekutu bersama, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Sebab kita punya Bapa yang sungguh baik. Kita punya Bapa yang melimpah dengan kasih setia-Nya. Kami mau naikkan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Kami mau berterima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah.
habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sungguh Engkau Bapa yang sungguh baik. Betapa saat ini Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk segala pemeliharaan-Mu, untuk setiap penyertaan-Mu Bapa, untuk kasih karunia yang melimpah di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami ada sampai pada saat ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segalanya ya Bapa. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat melimpah yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, apapun keadaan kami pada saat ini Tuhan, kami mau tetap percaya Engkau Allah yang akan senantiasa menyertai kami Bapa. Bahwa segala sesuatu yang Kau datangkan dalam kehidupan kami adalah yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatunya untuk kami. Dan tidak ada satupun rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bahwa pada saat ini Tuhan, kami mohon Engkau utus Roh Kudus-Mu Bapa, untuk mengurapi setiap kami yang hari ini Engkau perkenankan Tuhan, untuk ada bersama dengan kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menyertai kami, memberkati kami dan mengurapi kami Tuhan. Engkau urapi, Engkau turunkan kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi bagi pembicara kami Romo Herman Tuhan. Biarlah firman-Mu pada hari ini Tuhan boleh menjadi rema dalam hidup kami, boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, dan kami mampu untuk melakukan segala yang Kau kehendaki di dalam hidup ini Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mau tetap bersyukur Tuhan. Kami mau tetap naikkan syukur kepada-Mu Tuhan, untuk kasih setia-Mu yang besar dalam hidup kami. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu
Kemuliaan kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selalu, dan sepanjang. Salam, saudara dan saudariku yang terkasih, di mana saja berada, kita semua yang mencintai firman Tuhan dan rindu untuk disapa oleh firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman yang kami bawakan ini, yang saya akan bawakan ini, di dalam tema hidup di dalam ruang syukur. Hidup di dalam ruang syukur. Ada satu inspirasi kecil untuk kita mengawali perenungan ini. Satu inspirasi yang barangkali kita sudah dengarkan bersama, yaitu tentang udara yang setiap hari, setiap waktu tanpa kita sadari, kita selalu menghirup dan melepaskan udara yang ada di sekitar kita. Satu inspirasi itu mengatakan ini, betapa beruntungnya manusia setiap hari kita menghirup 2.880 liter oksigen dan 11.376 liter nitrogen. Dan Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, harga oksigen itu kira-kira Rp25.000 per liter, dan nitrogen itu Rp9.950 per liter. Jadi sehari kita seharusnya membayar 180 juta per hari per orang hanya untuk bernafas. Sebulan kita bisa membayar 5,1 miliar rupiah, setahun kita membayar 66 miliar rupiah, 30 tahun kita bisa membayar 1,9 triliun, dan kalau yang sudah 60 tahun sudah membayar 3,8 triliun. Betapa mahalnya harga dari bernafas. Kalau kita memikirkan ini baik-baik dan merefleksikan dari hal bernafas saja, hal yang paling dasar dari hidup manusia, lalu apakah kita masih mengeluh? Bagaimana kita tidak mengucap syukur kalau kita merasakan bahwa keajaiban Tuhan yang kita alami dari bernafas saja sudah begitu berharganya untuk kita? Kenapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Satu pemberian yang tidak bisa kita balas untuk Tuhan adalah nafas kehidupan. Satu pemberian yang kita tidak bisa mampu, apapun yang kita lakukan, kita tidak mampu untuk membalas kebaikan Tuhan adalah nafas kehidupan. Maka yang kita lakukan adalah memuji, menyembah, dan mengucap syukur kepadanya. Sebagai orang-orang beriman setiap hari, setiap waktu, iman yang membahagiakan adalah iman yang berada di dalam ruang syukur. Terlepas dari situasi Anda dan saya, iman yang membahagiakan, iman yang berbuah dan menghasilkan sesuatu yang melimpah adalah iman yang bertumbuh di dalam ruang syukur. Kita hidup di dalam ruang syukur berarti kita hidup di dalam Tuhan sendiri. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kalau kita melihat sejarah gereja yang telah kita lewati, sejak awal gereja didirikan oleh Kristus sampai hari ini, gereja telah hidup dari satu kekuatan besar, yaitu kekuatan Ekaristi, yang adalah ucapan syukur itu sendiri. Ketika Yesus menetapkan Ekaristi sebagai satu harta yang paling indah dan istimewa untuk gereja, di situ Yesus mau meninggalkan dan mau mengatakan kepada Anda dan saya bahwa setiap hari, setiap waktu jangan lupa untuk mengucapkan syukur. Sebab Ekaristi yang kita rayakan sendiri berarti ucapan syukur kepada Tuhan. Di dalam perayaan Ekaristi ada yang disebut dengan doa syukur agung. Di dalam doa syukur agung itu imam biasanya mengajak, marilah kita bersyukur kepada Tuhan, lalu umat menjawab, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya. Kapan dan dimanapun kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Memang sungguh layak dan keharusan kita
untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Itu yang mampu kita balas kepada Tuhan, mengucap syukur dari hal-hal sederhana yang kita lakukan, dari hal-hal sederhana yang kita alami sejak dari bangun tidur hingga tidur lagi. Jadi seharusnya atau sebaiknya sebagai orang beriman, barangkali ada satu trik supaya kita hidup bahagia setiap hari dan setiap waktu adalah membuat jurnal ucapan syukur. Pada akhir hari misalnya, sebelum tidur kita berdoa dan mengucap syukur, lalu kita menuliskan mungkin minimal 5 hal. Hari ini ya Tuhan, ini adalah hal-hal yang membuat saya bersyukur pada akhir hari ini. Hari ini 1, 2, 3, 4, 5. Itu adalah satu jurnal ucapan syukur. Kalau kita mampu mengucap syukur setiap hari dan setiap waktu, maka kita akan merasakan bahwa hidup ini pas, berkecukupan, dan membahagiakan. Mengucap syukur atau akan memberi rasa ringan dalam hidup kita. Mengucap syukur akan membawa energi positif dan menghilangkan yang negatif. Tetapi acap kali kita sulit mengucapkan syukur pada saat-saat yang sulit, dan memang sangat manusiawi ketika kita mengalami situasi sulit, situasi yang membani persoalan dan permasalahan, kita sering lupa untuk mengucapkan syukur. Tetapi apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, harusnya kita temukan satu hal yang membuat kita, yang memberi celah untuk kita mampu mengucapkan syukur. Dan kita percaya bahwa sekalipun di saat yang sulit dan ada persoalan dan permasalahan, kita tetap mengucapkan syukur kepada Tuhan, karena kita tahu apa? Karena kita tahu bahwa persoalan yang dibuat manusia ini tidak sebanding dengan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Maka kita harus mengatakan terima kasih, mengatakan ucapan syukur kepada Tuhan bahwa saya baik-baik saja. Saudara-saudara terkasih, mari kita kembali kepada Ekaristi sebagai nada syukur dari gereja. Kita bayangkan bahwa selama beribu-ribu tahun gereja hidup di dalam ruang syukur, yakni Ekaristi sendiri. Di dalam Injil Lukas bab 22 ayat 14 sampai 20, ketika Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan roti itu dan membagi-bagikannya. Yang mengatakan, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Dengan demikian pun sudah itu Yesus mengambil piala, mengucap syukur, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya. Berarti Yesus meletakkan dasar yang kuat dan kokoh bahwa hidup iman kita tidak bisa terlepas dari ucapan syukur kepada Tuhan. Dan Ekaristi sendiri sebagai orang Katolik, Ekaristi adalah sumber dan puncak dari hidup Kristiani. Maka saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan, kita belajar dari Yesus sendiri, kita belajar dari firman Tuhan, dan kita belajar dari kehidupan yang telah kita lakukan hingga saat ini. Dan teristimewa kita menimba kekuatan besar dari Ekaristi. Anda dan saya, bayangkan kita seperti roti Ekaristi. Pribadi Anda dan saya, bayangkan bahwa Anda dan saya adalah roti Ekaristi yang siap untuk diambil, siap untuk diucapkan syukur, siap untuk dipecah-pecahkan dan dibagi-bagikan kepada sesama. Dengan demikian, kalau kita bersyukur, kalau orang yang mengucapkan syukur adalah orang yang tahu apa artinya, apa indahnya memberi. Jadi hidup dalam ruang syukur berarti juga hidup dengan berbagi kepada sesama. Seperti roti Ekaristi yang kita rayakan setiap hari, siap diambil, siap untuk diucapkan syukur, siap untuk dipecah-pecahkan, dan siap untuk dibagi-bagikan. Dengan demikian kita mengalami bahwa hidup iman kita adalah suatu yang melimpah dan berguna serta menjadi berkat untuk orang lain. Hidup dalam ruang syukur, karena syukurlah yang membuat kita bahagia. Jadi rahasia dari hidup bahagia
yang dikejar-kejar orang dalam harta, dalam benda, dalam popularitas, dalam kuasa. Orang mengajar kebahagiaan, kesenangan dan lain-lain. Tetapi satu rahasia kecil dari hidup bahagia adalah mengucapkan syukur kepada Tuhan. Bahwa orang-orang yang berbahagia adalah dia yang tahu untuk mengucapkan syukur. Mulailah bersyukur dan berterima kasih untuk hal-hal kecil. Bila setiap hari Anda dan saya meluangkan waktu untuk bersyukur secara kecil-kecilan, Anda dan saya akan dibuat takjub olehnya. Cobalah, seperti saya katakan tadi, membuat jurnal rasa syukur setiap akhir dari hari. Sebelum kita pergi tidur, kita mengucap syukur kepada Tuhan, lalu kita menuliskan cukup 5 hal yang membuat kita bersyukur kepada Tuhan atas hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita hidup di dalam ruang syukur seperti gereja yang selama 2000 tahun lamanya dan akan sampai selama-lamanya telah hidup di dalam ruang syukur, telah bertumbuh dalam ruang syukur, telah menimba kekuatan dari ruang syukur, yakni dari kekuatan Ekaristi Kudus. Hidup di ruang syukur juga adalah hidup yang siap untuk diambil, siap untuk diucapkan berkat dan syukur, siap untuk dipecah-pecahkan dan dibagi-bagikan. Dengan demikian kita merasa bahwa hidup kita tidak sia-sia, hidup kita sungguh-sungguh memberkati. Kita mengucapkan syukur dan kita belajar juga untuk memberi, karena kita punya stok kelimpahan yang tak pernah habis dari Tuhan Maha Memberi yang amat mencintai Anda dan saya. Jadi ketika kita mengucapkan syukur, kita juga belajar untuk membagikan kehidupan kita, karena kita tahu bahwa kita punya stok kelimpahan yang tidak pernah habis dari Tuhan Maha Melimpah yang amat mencintai Anda dan saya. Selamat, semoga firman ini meneguhkan kita sekalian, dan semoga firman ini menguatkan kita sekalian untuk tetap hidup dan berada di dalam ruang syukur. Seperti Tuhan yang telah mengasihi kita, memberikan dirinya kepada kita agar kita tahu bahwa hidup di hadiratnya adalah hidup yang berarti dan hidup yang memberi diri kepada Tuhan dan kepada sesama. Sekali lagi, marilah Anda dan saya adalah roti Ekaristi yang siap untuk diambil, siap untuk diucapkan syukur, siap untuk dipecah-pecahkan dan dibagi-bagikan pada sesama. Ucapkanlah syukur setiap hari, ucapkanlah syukur senantiasa, ucapkanlah syukur kepada Tuhan di dalam doa-doamu. Tuhan memberkati Anda dan saya. Salam, Tuhan bersama selalu. Amin. Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih tiada bercela. Yang diangkat ke surga penuh kemuliaan.
Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Shalom.